Nah, kan begitu. Jadi gimana nih sebenarnya ya kan? Terus gunung apa tanah nih sekarang nih? Kemudian pembayaran kan kalau kita baca di media, ini kan ibu ini kan bayar 600 juta ke PDAM. Kan ini kan baru satu tempat nih. Di Jawa Barat saja kita bicara. Belum di tempat-tempat yang lain. Karena setahu saya kayak PDAM ngambilnya itu sumbernya dari pegunungan. Ya memang aliran dari pegunungan itu gitu Bu. Kalau ibu kan memang ngebor air tanah gitu. Semua air juga dari pegunungan Bu. Semuanya kan meresap ke tanah gitu. Mana ada air dari mana gitu. Tapi yang jelas kan sumber air ibu dari tanah. Kan itu Bu ya. Biar saya nggak salah catat nih. Izin menyampaikan klarifikasi Bu, beritanya nih. Ya, supaya meluruskan persepsi yang terjadi di publik. Pertama, lokasi pabrik kami semuanya rata-rata di kaki pegunungan. Tentunya memang ada alasan yang sedemikian, seperti tadi kami sampaikan, kami membutuhkan 1-2 tahun melakukan hidrogeologi bersama dengan akademisi Universitas UGM dan Unpad untuk menentukan lokasi sumber air pegunungan yang memang dapat diambil dari akuifer terdalam atau akuifer tertekan atau terlindungi. Hidrogeologi tersebut adalah studi khusus yang memang bisa men-trace dari mana air tersebut berasal. Mungkin mohon maaf memang tidak ada slide-nya, tetapi yang namanya air pegunungan itu memang jatuhnya tentu di lereng pegunungan, masuk ke daerah yang kita bilang daerah tangkapan air hujan. Dari proses sains atau dari proses alami dia akan terus meresap ke dalam ke dalam tanah. Seperti juga mungkin air-air yang lain. Nah, tentunya tidak semua lokasi itu bisa diklaim atau bisa disebutkan sebagai sumber air pegunungan. Karena tadi berdasarkan studi hidrogeologi atau isotop tersebut akan bisa dibuktikan bahwa sumber air titik A itu asalnya dari tangkapan air hujan yang jatuh di lereng gunung tertentu. Misalnya lereng gunung Salak atau lereng gunung Merapi dan sebagainya, tergantung kami beroperasi. Jadi statement kami penjelasan sesuai dengan bukti yang ada, sumber air kami adalah sumber air pegunungan. Tentunya untuk mengambilnya untuk keperluan komersialisasi dan industri harus dilakukan pengeboran, Bu. Dan pengeboran itu dilakukan untuk satu mengambil airnya, tetapi lebih dari itu cara pengeboran yang dilakukan adalah untuk memastikan sumber air yang memang didapat dari akuifer terlindungi tersebut pada saat diambil melalui pipa itu tidak terdapat cemaran-cemaran lain di lokasi menuju ke atas itu. Jadi pengeboran itu hanya caranya, tetapi sumber air pegunungannya bisa dibuktikan dengan studi yang ada adalah air pegunungan. Baik, saya ini agak bingung ya Bu ya. Ibu kan tadi kalau yang lain yang sumber air pegunungan itu kan bayarnya ke daerah, ke PAD. Ibu bayarnya kan ke PDAM. Okay. Ini kan berarti kan air tanah. Jadi saya bingung, sumber airnya pegunungan, tapi bayarnya ke PDAM. Yang tadi yang dari pegunungan semua bayarnya ke daerah. Ya, izin menjelaskan Bu. Kalau PDAM itu memang kebetulan konteksnya Subang. Jadi pertama perizinan air tanah kita atau air sumber pegunungan dengan SIPA dari SDM, seperti dengan teman-teman yang lain, kami membayar retribusi atau pajak air ke daerah sesuai dengan penggunaan dan meteran dan sebagainya. Yang kedua, untuk Subang. Ya, untuk Subang Ibu, penjelasannya adalah demikian. Sumber air kami kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan sumber airnya PDAM di Subang. Sehingga berdasarkan kesepakatan dari saat pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar, mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM. Jadi bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air kami, karena air kami bayarnya dengan PAD tadi, pajak air kepada daerah, tetapi lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan. Itu kira-kira, dan ada perjanjiannya juga, Bu. Terima kasih. Mungkin sumur bornya, Aqua semuanya di semua pabrik apa sumur bor semua Bu?
Sedikit penjelasan, sumber air aqua adalah air pegunungan dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa studi geologi, hidrogeologi adalah sainsnya ya, bisa ditanyakan juga dengan para ahli hidrogeologi. Jadi sumber airnya sumber air pegunungan sesuai dengan klaim kami di label. Tetapi cara pengambilannya tentunya industri manapun yang menggunakan air tanah dalam pasti pengambilannya dengan. Kamu pikir aqua itu dari mata air pegunungan, ternyata cuma air sumur bor. Fakta ini terbongkar waktu Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak ke salah satu pabrik aqua. Awalnya dia cuma mau protes soal truk-truk besar yang merusak jalan warga. Tapi di tengah sidak itu, KDM malah nemuin hal yang bikin kaget. Dia baru tahu, air aqua ternyata diambil dari sumur bor, bukan dari sumber mata air alami seperti yang diklaim selama ini. Bahkan KDM melihat langsung lokasi pengeborannya, bukan di gunung atau mata air, tapi di sebuah lahan industri biasa. Di sana KDM pun khawatir jika air tanah diambil dengan jumlah banyak bisa menimbulkan pergeseran tanah. Kali ini KDM kurang bijak sih, izinkan aku beropini ya. Nggak semua orang itu pintar, nggak semua orang itu bijak, nggak semua orang mau cari tahu kebenarannya, dan malah kebanyakan orang atau beberapa orang itu menerima informasi mentah-mentah tanpa mereka cross check dulu. Ya, ini terjadi dalam kontennya yang diupload oleh KDM ketika ia sidak ke tempat aqua. Kalau emang di saat itu KDM masih nggak tahu mekanismenya, masih bingung dan masih awam, dia juga bilang ya di video itu dia masih awam tentang hal ini. Harusnya dia keep dulu, nggak dia upload gitu, karena dia itu punya sosial media yang kekuatannya sangat besar dan kebetulan dia juga orang pemerintahan dan banyak juga fansnya gitu loh. Jadi aku rasa tuh kayak ini tuh kurang bijak untuk diupload. Sedangkan di sisi pihak aquanya juga waktu ditanya-tanya sama KDM juga menjelaskannya juga kurang clear gitu loh, kurang tegas, kurang masuk ke poinnya, sehingga terlihat kayaknya tuh KDM lebih dominan untuk bertanya-tanya dan KDM itu selalu menyimpulkan sendiri, ngerti gak sih? Terjadilah sebuah opini yang sekarang beredar di masyarakat nih, yang ada malah masyarakat tuh nerima mentah-mentah gitu loh informasi itu. Setelah adanya klarifikasi dari aqua dan juga beberapa edukasi, contohnya kayak Mbak ini yang edukasi ya, itu pun tetap sama respon masyarakat ya, tetap maunya terimanya yang mereka mau denger dan yang mereka percaya aja gitu loh. Entah misalnya itu beneran fakta ya atau bukan, mereka nggak mau terima, mereka nggak mau cross check. Saya clearkan lagi ya, memang dalam konten itu KDM itu tidak ada melakukan tindak pidana, tidak ada jelek-jelekin aqua juga. Pure dia itu hanya ingin mencari tahu karena dia tuh awam ya. Cuman sebagai orang yang punya sosial media dengan kekuatan yang besar, harusnya tuh dia tahu konsekuensi dan dampaknya ketika ia menaikkan sebuah konten. Pasti ada negatif dan positif gitu loh. Sedangkan kita juga harus sadar bahwa kualitas SDM kita nggak yang secerdas itu loh. Bahkan berita-berita aja nih ketika menaikkan isu ini, bisa kalian lihat sendiri judulnya kan kayak gimana, clickbaitnya gimana kan. Bahkan orang-orang yang ikut nimbrung buat bikin konten seperti itu pun udah memasang title-nya itu udah sedemikian rupa opininya gitu, tanpa mereka cross check juga gitu. Dari pertama kali aku lihat konten KDM ini, jujur aku tuh udah beropini sendiri dalam hati kayak, gak, ini kayaknya nggak mungkin nih sebegini tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada mekanisme lain yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti gitu. Aku nggak belain aqua ya, nggak dikasih duit juga dari aqua, ini pure opini aku ya sebagai warga negara biasa yang punya hak untuk beropini. Cuman aku tuh nunggu gitu loh, nunggu orang-orang yang lebih paham, lebih pintar di bidang ini untuk edukasi kita yang benar tuh gimana gitu loh. Nah setelah adanya klarifikasi dan edukasi ini tuh kan jadi kayak oh iya make sense. Lagian juga nggak mungkin toh aqua itu bawa ember manual gitu dari pegunungan ambil sendiri gitu kan, nggak mungkin. Pasti dia akan melakukan suatu cara yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti, misalkan kayak pengeboran tanah dan segala macam, ada lapisan-lapisan bumi lagi yang kita sebagai orang awam juga nggak paham gitu. Nah tapi setelah ada klarifikasi, ada edukasi, orang-orang awam juga nggak semuanya pinter ya. Ada yang tetap ngerasa diri dia tuh udah pinter dengan pendirian dia, dengan ilmu dia tuh udah ngerasa pinter gitu loh. Jadi ya mereka tutup kuping, tutup mata gitu loh. Memang ya seperti yang aku bilang tadi, KDM itu nggak ada ngelakuin kesalahan loh di sana. Cuman efek dari tayangnya konten itu tuh bikin opini yang jelek gitu loh terhadap pihak aqua. Itu pun kan jadi bikin kepercayaan orang-orang terhadap aqua juga menurun. Mungkin juga kita nggak tahu ya, penjualan aqua sejak dari konten itu tayang menurun, kita nggak tahu juga loh. Jadi ada efek negatif lah yang dirasakan oleh aqua ketika konten itu tayang. Tidak ada yang salah dari pihak KDM dan dari pihak aqua, cuman kebetulan aja konten itu kurang clear ya, kurang tegas, jadinya menimbulkan opini yang agak jelek lah ya. Aku juga mau tegaskan bahwa konten aku ini hanya untuk mengkritik tentang kontennya KDM ya. Kalau di kemudian hari ada suatu sengketa atau permasalahan yang timbul dari pihaknya aqua, entah itu dari perizinan, efek dari usahanya dan segala macam apapun itu tidak akan berlaku untuk sengketa-sengketa tersebut ya. Dan kalau ada yang bilang aku buzzernya aqua
aku belain Aqua, ya udah berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dan kritik dan saran gitu. Bukan buzzer Aqua, tapi ayo kita belajar tentang lapisan air di bawah tanah. Air tanah atau air sumur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unconfined aquifer, lalu ada confined aquifer. Air yang ada di unconfined aquifer ini biasanya berasal dari resapan-resapan air hujan dari permukaan tanah. Sedangkan yang confined aquifer ini bisa dibilang adalah air pegunungan, karena memang sumbernya dari pegunungan. Air yang ada di unconfined aquifer atau aquifer bebas ini bisa didapatkan dengan cara menggali atau mengebor kurang dari 40 meter. Sedangkan air pegunungan ini atau confined aquifer ini hanya bisa didapatkan ketika kita mengebor lebih dari 60 meter. Nah, di pihak Aqua itu pengeboran terjadi di 100 meter lebih. Sumber air pegunungan atau confined aquifer ini kalau dibor itu dia bisa naik dengan sendirinya atau biasa disebut dengan sumur artesis. Sedangkan sumur-sumur yang masih dangkal atau kedalaman kurang dari 40 meter masih membutuhkan pipa untuk menarik air ke atas. Kedua sumber air ini tidak akan bisa bercampur karena memang dibatasi dengan clay atau tanah lempung atau tanah liat. Air yang ada di lapisan confined aquifer ini memang lebih sehat karena minim kontaminasi dari air-air permukaan. Dan kenapa disebut air pegunungan? Ya karena memang sumbernya dari gunung. Begitu ya, jadi bukan berarti Aqua itu penipu dan bukan berarti saya adalah buzzer Aqua. No. Pihak Aqua tetap bersikeras mengatakan bahwa sumber air Aqua itu memang diambil dari air mata pegunungan ya teman-teman. Padahal jelas di situ KDM sudah menyidak bahwa itu melalui dibor ya. Tapi memang menurut klarifikasi daripada pihak Aqua itu memang air sumber dari pegunungan, tetapi untuk mendapatkannya itu melalui cara pengeboran ya. Karena mau bagaimanapun kata dia, semua mata air di bawah 120 meter itu berasal dari air pegunungan ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak salah juga pihak Aqua, cuman kan yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah iklan Aqua itu mengatakan bahwa air Aqua itu memang diambil dari sumber mata air pegunungan langsung, sehingga persepsi masyarakat, terutama persepsi masyarakat awam itu menganggap ya tidak melalui proses pengeboran gitu ya. Ini kan sebenarnya hanya mispersepsi saja ya teman-teman ya. Ya mungkin itu yang konten kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman.